Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbul malakut wal jabbarut wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul bashar wa huwa khairul makhluq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus beserta para perangkatnya, Bapak pengurus masjid, orang-orang tua kita, alim ulama cerdik pandai, Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan, yang insya-Allah ta'ala kita ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita ini adalah orang-orang yang akan meraihnya. Amin. Laicinan lai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa bertatap muka di rumah Allah nan mulia ini, guna dan tujuan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan salat maghrib secara berjamaah. Salatul jama'ati, salat jamaah, tafdulu min salatil fadhi, lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan salat sendirian. Sab'in wa isrina darajatan, sebanyak 27 darjat. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun, ada sekelompok orang yang berkumpul, thumma tafarraqu, kemudian mereka berpisah, illa antanni min jifah, tanpa bersolawat kepada, thumma lam yadhkurillah, tidak berzikir kepada Allah, walam yusalli ala nabi, tidak bersolawat kepada Nabi, thumma tafarraqu, kemudian mereka berpisah, illa antanni min jifah, mereka sedang meninggalkan majlis bangkai. Awak anda awak semua majlis awak kau disebut majlis bangkai, makanya awak kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan menjadi saksi bahwa kita ini mencintai Nabi dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Laicinan. Baik. Imam Syekh Said Sabiq Al-Misri punya kitab namanya Al-Aqaid Al-Islami, Akidah Islamiyah. Di dalam kitab tersebut Syekh Said Sabiq menjelaskan bahwasanya setiap hari itu Allah Ta'ala mangim dua malaikat. Malaikat ko berputar-putar tawi di dunia mencari suatu majlis. Kalau nampak adanya majlis tu, maka inyo ikut hadir bersama majlis tersebut. Artinya apa? Pada malam ko walaupun banyak nampak ada awak lapang masjid ko bau, upo awak go sedang bersompik-sompik, insya-Allah taala hadir malaikat bersama jawab malam mai ko. Malu awak ke malaikat
kalau seandainya ketika malaikat naik mereka dilaporkan kepada Allah Ta'ala, ditanya, sedang apa si fulan tadi wahai malaikat? Jawab dek malaikat, sedang ikut majlis tapi tak loloknya. Kan malu itu kan? Nah, tapi ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, sedang mengapa si fulan tadi wahai malaikat? Jawab dek malaikat, sedang bersama dengan majlis membahas ayat-ayat Allah, membahas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nama awak itu? Layaknya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit, terkenal oleh para malaikat. InsyaAllah Ta'ala, walaupun awak nak antu dia uang di dunia kata, tapi insyaAllah Ta'ala dia di langit tu nak nama awak. Amin. Kan lai cinan nanya. Ha? Lai. Kini bulan apa so? Bulan Muharram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Bilangan bulan dalam bilangan Allah Ta'ala sebanyak 12. Fi kitabillahi, sudah ditotukkan di dalam lauhil mahfuz Allah Ta'ala. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ditotopkan semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antaronan 12 ko tadi ada ompek bulan haram. Dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Pada bulan nan ompek ko jangan saliong menzalimi, jangan saliong bapoang, jangan saliong mencaci maki, jangan saliong bantah membantah. Apa bulan nan ompek do? Dijelaskan dalam hadis Nabi. As-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang haram. Salasu mutawaliyatun. 3 bulan batuwi-tuwi. Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa rajaba mudhara baina Jumadi wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab terletak antara bulan Jumadi Tsani dengan bulan Sya'ban. 4 bulan yang haram: Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ko dak boleh bapawang, dak boleh saling menzalimi, dak boleh berbuat maksiat, dak boleh mencaci maki, dak boleh babantah. Apa so yang hampir tu? Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 12 bulan tu lai terkonang leh. Lai. 1 Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah dulu, baru Zulhijjah. 12 bulan. Lalu lupa pelajaran MDA. Kan terkonangnya? Lai. De apa dinamakan bulan Muharram? Diambil dari kalimat harrama yuharrimu tahriman. Fahuwa muharrimun wa dzaka muharramun. Kalau belajar sorob dulu semasa MDA, itu sulasi mazid 1 huruf bab kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kok lai terkonang dulu. MDA ada dulu. Ya. Kini nak ada pelajaran tu MDA. Kini kelas 1 sanawiyah tu. Pelajaran tu dulu MDA ada. Artinya larangan, kemudian artinya sesuatu yang suci. De apa disebut bulan Muharram bulan yang suci? Disebut bulan Muharram bulan dilarang karena pada bulan Muharram tidak diperbolehkan berperang, tidak diperbolehkan membunuh, tidak diperbolehkan berbuat maksiat, tidak diperbolehkan saling menzalimi. Dulu sebelum masuk Islam,
Bahkan ketika zaman Nabi SAW, tahun go ulun batotokkan le tahun kabapo. Tapi bulan lado. Hitungan bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Bulan lado. Tapi tahun ulun totok oleh tahun kabapo na anturo. Jadi dulu hanya ditandai dengan suatu peristiwa yang godang. Contohnya Amul Fil, peristiwa gajah. Dinamakan dengan tahun gajah. Contoh tu je manando kamuanya. Karena ketika itu terjadi peristiwa, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Raja Abraha. Ada namanya Amun Nubuwah, tahun kenabian. Peristiwa godang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemu wahyu dan diangkat menjadi nabi. Dinamakan dengan Amun Nubuwah, tahun kenabian. Sampai pada zaman Umar bin Khattab. Pejabat ketika itu merasa kesulitan. Tak tentu tahun keberapa kini ora. Kata pejabat, namanya Gubernur Basrah, Abu Musa Al-As'ari. Gubernur Basrah mengadu kepada Umar, wahai Umar bin Khattab, masuk kesulitan awak tanpa adonyo angko tahunan. Maka Umar bin Khattab mengajak para sahabat bermusyawarah, ditotokkanlah de Umar bahasanya akan ada kalender Hijriyah, akan ditetapkan tahun baru, namanya tahun Hijriyah. Di situ diusulkan oleh Utsman bin Affan bulan pertamanya bulan Muharram. Alasannya ada 3. Karena dulu ketika bulan Muharram, walaupun ada tahun le, masyarakat menganggap bulan Muharram ko bulan pertama dulu dari kalangan orang Arab. Yang kedua alasannya karena sebelum bulan Muharram itu bulan Zulhijjah selesainya umat Islam melaksanakan ibadah haji. Dan ketiga alasannya pada bulan Muharram itu adanya tekad untuk berhijrah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la tabij hadhihi al-laila ala firasika." Malam kau jangan lolok di tempat yang biasa kau lolok ya Rasulullah. Fa innallaha ya'muruka bil hijrah. Karena ya Rasulullah, Allah Ta'ala menyuruh engkau untuk berhijrah. Jika ada yang tuliskan tu macam-macam hijrah tu. Ada macam-macam hijrah dituliskan. Karena ketika itu ada sahabat yang mau berhijrah, ada sahabat yang dah mau berhijrah. Ada sahabat yang niat berhijrah tapi lain niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada sahabat yang bono-bono hijrahnya karena Allah, maka inyo akan mendapatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ada sahabat ndak luwi niatna. Ada ndak luwi niat untuk hijrah dah. Inyo hijrah ingin untuk dunia dan ingin menikahi seorang wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka inyo akan mendapatkan dunia dan wanitanya saja, tapi tidak dapat Allah dan Rasulnya. Ada yang kata kuitan untuk hijrah. Kalau hijrah kami itu dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan. In hajarna namutu bil ju'i. Iko kalau pai wak hijrah go ne. Adonan mengatakan sunatu kalau pai wak hijrah bisa-bisa mati wak kelaparan go. Sebab tinggal harta kekayaan, ternak tinggal, dagangan tinggal. Bahkan ada sahabat yang luwi niatnya hijrah sampai ke kota Madinah, tinggi kekayaan sodo di Mekah. Sampai di kota Madinah namanya Abdurrahman bin Auf. Apa tidak nan dibawa di Abdurrahman bin Auf banyak. Sampai di Madinah dapat deknya haroto bisa deknya berdagang. Bahkan ada kau dan tulis iko
peristiwa hijrah itu membentuk persaudaraan. Itu hikmahnya apa? Satu, yang pertama hikmah membentuk persaudaraan. Abdurrahman bin Auf ndak punya apa hijrah dah. Sampainya ke Madinah ditawar dek Sa'ad ibn Rabi'. Nama sahabat do kaum kalangan Ansor yang ada di Madinah, Sa'ad ibn Rabi'. Kata Sa'ad ibn Rabi', aktsarun nasi malan, uang yang paling kaya. Faqala li akhihi al-muhajir. Kata Sa'ad ibn Rabi' kepada saudaranya yang berhijrah, uang berhijrah disebut dengan muhajirin. Uang yang ada di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Sa'ad bin Rabi' itu kaum Ansor. Kata Sa'ad bin Rabi' ke kaum muhajirin bernama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aksimu mali nisfaini. Dan banyak harta dan bagi dua. Wali imro'atani, dan punya dua bini ko. Harta dan banyak dan bagi dua dan baik yang separuh. Kata Sa'ad bin Rabi'. Kaum Ansor ko menawarkan kepada kaum muhajirin dan kayo ke harta separuh untuk uang. Wali imro'atani, adalah dua bini dan. Fanzur a'jabuhuma ilaika. Cubalah tengok dang bini dan ko. Kata Sa'ad ibn Rabi'. Mana yang paling ancak so dang suku angkeknya sabuin kek dan. Faqasam muhali, dan baik kek waang atlukuha, dan tolak inya. Fa idzan qadat iddatuha, kalau la selesai iddahnya, fatazawwijuha, nikahilah. Contoh tu dulu persaudaraan uang kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Ado haroto dibaik kawannya, ado haroto balobio dibaik sonaknya. Jangan haroto bini dua dibaik sonaknya, dibaik saudaranya. Ini kan kalau kan ya. Apa hikmahnya? Condong tulah awak dalam bersaudara, tidak memandang mana si kaya, mana si miskin. Kok ada saudara awak yang kurang beruntung, sulit hidupnya dibantu. Walaupun nak bagi ni ya, bagi haroto. Setidaknya bagi pinjaman jadilah. Ndak umum bagi ukur misalnya bagi harotonya, bagi pinjaman bagi ahad tu jadilah. Banyak keutamaan pada bulan Muharram tu. Banyak keutamaan pada bulan Muharram. Tadi hikmah yang pertama, peristiwa hijrah membentuk persaudaraan yang lebih baik. Yang kedua hikmah hijrah itu dalam hadis Nabi, wal muhajir, orang yang berhijrah sesungguhnya man hajara ila ma nahallahu, orang yang berhijrah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang berhijrah meninggalkan kemaksiatan, orang yang berhijrah meninggalkan kemungkaran. Itu hikmah daripada hijrah. Hijrah hakikat sesungguhnya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, meninggalkan kemungkaran. Kalau dulu awak uang tasabui parampok, mohon maaf ya, tasabui pajudi, tasabui paminum, maka momen bulan Zulhijjah, maka momen bulan Muharram tahun Hijriah untuk berubah. Nyolun tentu leh awak mati dalam keadaan contoh iko. Setiap napas yang awak elo, setiap detiknya, setiap waktu merupakan satu langkah menuju kepada kematian. Alun tentu awak mati dalam keadaan merampok leh. Alun tentu awak mati dalam keadaan baca Quran leh. Artinya apa? Hati-hati dalam menjalani hidup. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dulu dalam kandungan 40 hari berbentuk air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. 40 hari berbentuk darah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari selanjutnya berbentuk segumpal daging. Berarti 120 hari. Kandungan 4 bulan.
Ompek bulan kandungan, thumma yursalu ilaihil malak. Diperintah oleh Allah Ta'ala malaikat ke dalam rahim mama awak, yu'maru bi arba'i kalimat. Fayanfuhu fil ruh. Ditiupkan roh, umur kandungan ompek bulan tadi, yu'maru bi arba'i kalimat. Dicatat ompek pakao. Bi kachbi rizkihi, mencatat rizki. Wa ajalihi, mencatat amal. Wa amalihi, mencatat amal. Wa saqiyun aw sa'idun, mencatat hidup bahagia atau hidup sangsao di dunia. Ompek yang dicatat oleh malaikat dalam rahim mama awak, cik yang tak bisa diubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau lah sampai waktu, lah sampai masuk, tak bisa dimajukan, tak bisa diundurkan walaupun hanya sadatiak. Rizki, amal, hidup bahagia, hidup sangsao di dunia, walaupun dicatat dalam rahim mama awak, masih bisa awak ubah kini dengan usaha, ikhtiar, dengan doa. Rizki sebanyak apa awak menampung air hujan, sebanyak pula akan dapat dia awak. Sebanyak apa awak bekerja, sebanyak itu pula dapat dia awak. Amal cuma tujuh yang elok dilakukan atau yang buruk. Hidup sangsara, hidup bahagia cuma tujuh, bisa diubah semasa hidup dunia. Cik yang tak ajal. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dulu elok pongai, rajin beramal, rajin sedekah, rajin infak, berkali-kali haji, berkali-kali kurban. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Di akhir-akhir ayatnya timbul sifat sombong, beramal sebagaimana amalan ahli neraka, fayadkhuluha, masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada dulu pongain jahat, ndak kotuan, panampau bini, pacawi, bajudi, paminum, narkoba. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Tiba-tiba sadar, beramal sebagaimana amalan ahli surga, bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, fayadkhuluha, masuk surga. Pilihan yang pertama atau yang kedua? Dulu jahe mati buuk. Dulu jahe mati, dulu elok mati buuk. Atau dulu buuk mati elok. Yang mana pilih? Dialah dulu buuk, tapi insyaAllah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Agama yang mulia Allah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk engkau wahai anakku. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan memeluk agama ikut yang awak minta dalam solat awak tadi. Ihdinas siratal, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Ya Allah bimbing aku agar selalu berada dalam agama Islam seperti jalan orang yang berempat, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Siapa? Wa may yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, fa ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah karunia nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan awak dengan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang soleh di surganya nanti. Amin. Lecinan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak berpaling dari jalan orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa? Dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain nama Al-Yahudu wan Nasara. Jalan uang Yahudi, uang Nasrani.
Awak memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan dari jalan wang Yahudi jadi jalan wang Nasrani, ya Allah. Itu nan awak ikrarkan dan awak ucapkan dalam salat. Tetapi selepas dari salat, perkataan perbuatan tak sesuai jua pun nan awak ucapkan dalam salat. Banyak melakukan kesyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, ya Allah. Kepada engkau kami minta tolong. Tapi melakukan kesyirikan. Kemudian ada kami simpulkan di siko keutamaan bulan Muharram. Ada 3 keutamaan bulan Muharram. 1. Kau ditanya beko ya? Kenapa lah? Yang pertama keutamaannya bulan Muharram itu disebut dengan bulan haram. Apa yang pertama? Bulan haram. Alasannya firman Allah Ta'ala yang tadi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Dalam setahun diciptakan oleh Allah Ta'ala do bulan-bulan ada 12 bulan. Fi kitabillah. Telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai dari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang haram. Salah satunya tadi bulan Muharram. Yang kedua, keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram disebut dengan bulan Allah, Syahrullah. Dan kedua bulan Syahrullah. Apa alasannya? Hadis Nabi SAW. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Puasa yang paling utama setelah menjalankan ibadah Ramadan. Syahrullahil Muharram, yaitu puasa pada bulan Syahrullah al-Muharram. Wa afdalus salati, salat yang paling utama ba'dal faridati, setelah melaksanakan salat yang wajib, salatul laili, salat yang dilaksanakan pada malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di sepertiga malam yang terakhir laksanakan salat. Salat yang paling utama setelah melaksanakan ibadah wajib, salat malam. Puasa yang paling utama setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan, puasa bulan Muharram. Beko kan nak bahas beko. Apanya? Ai ke bapo? Kini tanggal bapo kah? Tanggal 8 Iya. Berarti lagi tanggal 9 lagi. Indah ai Jumat. Tanggal 9. Jumat kan? Oh, nyo tadi maghrib lah berganti ya. Ya. Disebut dengan bulan Allah, bulan Muharram disebut dengan bulan Allah. Alasannya kata Az-Zamakhsyari menunjukkan keagungan dan kemuliaan bulan itu. Sangat agung, sangat mulia di sisi Allah. Dan kedua kata Abul Fadl Al-Iraqi, karena bulan ini diharamkan untuk saling membunuh, saling berperang, saling berbantah, saling menzalimi, saling mencaci maki, dan topiknya pada bulan pertama tahun Hijriah. Itu alasannya. Disebut dengan bulan Allah karena dia bulan pertama dari kalender Hijriah, dan pada bulan itu Allah Ta'ala ingin mengagungkannya. Sama jua awak menyebutkan Baitullah, Ka'bah, Baitullah, masjid, menandakan bahwa Ka'bah dan masjid itu sangat mulia dan agung. Contoh 7 Syahrullah, menandakan bulan itu sangat mulia dan agung. Ikon yang ketiga. Dan ketiga keutamaannya bulan Muharram. Tadi yang pertama disebut dengan bulan haram. Yang kedua disebut dengan bulan Allah. Dan ketiga pada bulan Muharram itu
awak disunnahkan melaksanakan ibadah puasa sunnah, namanya puasa Yaumu Tasu'ah atau Tasi'ah dan Yaumu Asyura. Tasu'ah artinya 9. Pada tanggal 9 Muharram disunahkan beribadah puasa. Pada 10 Muharram namanya Yaumu Asyura. Dinamakan Yaumu Asyura tanggal 10. Nabi berangkat hijrah sampai Nabi di Madinah. Sampai Nabi di Madinah, nampak deknya penduduk Madinah melaksanakan ibadah puasa. Mas tanyalah Nabi, man ladzi hadzal yaum? Wahai penduduk Madinah, apa kini ora? Kata penduduk Madinah, hadza yaumun salihun. Aiko ayelok, aiko aybayok. Dek apa disebutkan aybayok? Disebut ayelok. Karena pada hari ini najjallahu Musa wa gharaqa Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Kan tentu Fir'aun bedanya kan? Pemimpin pemerintah yang zalim, yang congkak, yang sombong, yang angkuh, yang kejam. Namanya Fir'aun tu kalau jadinya Fir'aun. Dika jauhlah dek Fir'aun Nabi Musa. Kan di dalam riwayat kan di ontak tungkeknya dek Nabi Musa. Nampak deknya jalan. Sebenarnya ndak tungkek tu nan membuat jalan dua apa kuasa Allah. Tidak tungkek tadi sebenarnya, tapi kuasa Allah Taala. Cuman itu syarat. Akhirnya dapat lalu dek Nabi Musa. So ikut pula lalu Fir'aun, tanggolam Fir'aun yang sombong dek haroto, sombong dek kekayaan, sombong dek pangkat kuasa dan jabatan, tanggolam tak sadokan deknya bahasa awak, sadokan layu masuk ke dalam paru-paru. Biasa awak minum dah mau masuk ke paru-paru lah, tapi topik ke Fir'aun tak sadokan deknya langsung masuk ke paru-paru. Akhirnya matinya dalam keadaan mengganaskan. Kan gam dia. Matinya mengganaskan. Sakitnya langsung mati tenggelam. Sampai kini diabadikan oleh Allah Taala mumi Fir'aun tu sebagai bentuk pelajaran supaya dapat awak mengambil hikmah. Disimpan di piramid Mesir. Berarti saudara-saudara awak yang ada di situ dulu lah sampai di situ. Saudara Putri, Egi, malah sampai di situ. Ketika Fir'aun tanggolam, aku tiawak aku manusia tu. Ala di kerongkongan nongok bau nak taubat. Bau nak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dulu nak takonang Allah Ta'ala ketika kaya roh, ketika sehat, ketika berkuasa. Ala tahu ngok-ngok dalam lawi, baru takonang dengan Allah Ta'ala. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau cendoko kejadiannya bau dan sadar, beriman dan kepada Allah Ta'ala, Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Ambil odek malaikat Jibril tanah kosyok yang ada di dalam lawi tu, ambil odek malaikat Jibril sampai ke muncung Fir'aun kata dia, supaya ndak bisa mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Supaya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebab? Karena orang yang mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk sarung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bayawa keringanan, bayawa kemudahan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut. Amin. Sakratul maut lupa dia. Lau naja ahadun min syakratil maut la naja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lawang yang selamat dari sakratul maut, maka Nabi Muhammad yang pertama. Tapi Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya sakratul maut. Ketika sakratul maut dia cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh Fir'aun. Dia ambil oleh malaikat Jibril, disampaikan ke dalam muncungnya supaya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dapat pelajaran di awak. Kan dakwah mau mati sendatura.
Tak. Dakwamu mati dalam kekayaan, dalam kesombongan, dalam kecongkakan, dalam kekuasaan. Esoklah sakratul maut, sok dek sombong semasa hidup di dunia, baru takon nang Allah Taala, la masuk. Tanah liat dek malaikat Jibril ke dalam masuk. Tak jadi mengucapkanlah. Nauzubillah. Boleh minumnya. Minum dia. Makanya sampai Nabi di Madinah, nampak deknya orang Madinah melaksanakan ibadah puasa, yaitu Yaumu Asyura, tanggal 10 Muharram. Ditanya dek Nabi, iko ai elok karena diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan. Wa nahnu ahaqqu bi Musa alaihi salam. Kata Nabi, kalau memang macam itu, kata Nabi, kami orang yang paling berhak untuk beriman dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kami orang yang berhak terhadap Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi. Maka kata Nabi, kan pernah ada sahabat bertanya, su'ila an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Hadza yaumu wulidtu, ai Senin tu ai dan dilahirkan, maka berpuasa. Thumma su'ila an saumi yaumi Arafah. Ditanya Nabi tentang puasa hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jawab oleh Nabi, yang berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah petang akan diampunkan dosanya telah berlalu dan dosanya 1 tahun yang akan. Su'ila an saumi yaumi Asyura. Ditanya tentang puasa Asyura. Ai apa topik tahun ko? Ai 1. Ai Jumat tanggal 9 ya. Ai 1 sama-sama puasa namanya Yaumu Asyura. Su'ila an saumi yaumi Asyura. Ditanya tentang puasa Asyura, yukaffirus sanatal madiyah, yang berpuasa tanggal 10 Muharram ai Asyura diampunkan dosanya 1 tahun yang berlalu. Timbul pertanyaan, lapue dek merampok semua, lapue dek bajudi, lapue dek mencaci maki, lapue dek menggibah, lai diampunkan Allah Ta'ala kasodo. Kata Imam Ibnu Taimiyah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, baik pada tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Muharram, kemudian yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang puasa pada bulan Ramadan diampunkan dosa yang telah berlalu, itu maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa godang, condo membunuh, condo yang lain-lain segala macamnya, kecuali syirik kepada Allah Ta'ala, harus bertaubat. Oh, kalau syirik menyembah selain kepada Allah Ta'ala, syahadat dia. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kalau condoko awak ikut orang Yahudi, jadi ya Rasulullah, puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, untuk membedakan mana awak Islam dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi godang deknya tanggal 10 Muharram kah, ayo-ayoinyo 10 Muharram kah orang Yahudi. Untuk membedakan awak juga orang Yahudi, kata Nabi, idza amul mukbil, insyaallah kalau sampai awak tahun depan, kata Rasulullah, sumna yaumut tasi'a, awak akan puasa tanggal 9, supaya beda awak antara Yahudi juga orang Islam. Jadi puasa tanggal 9, tanggal 10. Tapi qadarullah Ta'ala, Nabi SAW hanya melaksanakan puasa 10 Muharram. Indak dapat deknya ikut tanggal 9 dah. Apa sebab? Lah sampai umunya. Ai berarti ai Jumat sama ai satu. Lebih bukan tu. Sebenarnya banyak leh ha. Dan baca seketik bawa dok sudah. Amalan sunnah pada bulan Muharram, 1, memperbanyak puasa sunnah.
Sebab bulan Muharram tompeknya syahrullah. Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling elok setelah bulan puasa pada bulan Muharram. Topik ai sonoyan, topik ai kami perbanyak puasa. Topik ayyamul bid tengah-tengah tanggal berpuasa. Topik tanggal 9, tanggal 10 berpuasa. Kemudian yang kedua adanya puasa Asyura yang sudah dijelaskan. Adanya yang ketiga puasa Tasu'ah yang sudah dijelaskan. Yang keempat amalan yang perlu awak perhatikan. Yang terakhir, memperhatikan saudara-saudara seiman, seakidah, tetangga kita, terutama keluarga kita. Imam Said Sabiq Al-Misri menulis kitab namanya Fikih Sunnah. Kau Fikih Sunnah kau. Tulisannya Fikih Sunnah, ada suatu judul yang nyebut At-Tawassu'atu Yaumu Asyura. Cao untuk beramal pada hari Asyura. Salah satu yang nyebut, kau bacakan hadisnya. Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi. Siapa yang baikkan kelapangan kepada dirinya sendiri, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kemungkaran, tidak menzalimi. Wa ahlihi, dan kepada keluarganya, membayi rizki banyak-banyak, bayi belanja banyak-banyak kok kayak kok. Yang melapangkan nasib keluarganya, saudaranya, wassa'allahu sa'iru sanatihi. Allah akan baik kelapangan hidup kayaknya selama tahun-tahun yang akan datang. Artinya semakin elok awak bulan Muharram kau, semakin banyak dibai belanja kepada bini, kepada keluarga, semakin banyak dibai nasihat, insya-Allah taala tahun-tahun akan datang akan dibai kelapangan Allah taala ke awak. Amin. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf kepada orang tua kami kau ada salah cakap dan ndak sopan, nandak berkenan di hati, kami mohon untuk dimaafkan. Beliau mau memaafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.